Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan penyuluhan di SLB YPAC D Kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang apa sih itu kelompok marginal? Kelompok marginal adalah masyarakat yang termarginalisasi atau terkecualikan dalam proses sosialnya dengan masyarakat lain. Masyarakat marginal sulit mendapatkan akses informasi dan kepercayaan diri yang cukup dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dapat mereka akses. Ini disebabkan dengan adanya diskriminasi oleh masyarakat lainnya. Kaum marginal seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum yang ada di suatu daerah. Kaum marginal atau masyarakat marginal merupakan sebutan untuk kelompok sosial yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Kecacatan, kecacatan disabilitas bagi sebagian orang merupakan suatu masalah yang berat serta dapat menghambat cita-cita dan aktivitas. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya masalah psikologis seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri dan tidak percaya diri untuk bergaul di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian dari mereka ingin mengakhiri hidup mereka saja, karena seringkali mereka mendapat perlakuan yang berbeda ketika ia di tengah masyarakat, yang membuat mereka sangat menderita dan serta menjalani hidup dengan keadaannya. Mereka bahkan dihina dan diragukan apapun yang mereka lakukan. Hal tersebut tentu merupakan sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh penderita disabilitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi penderita disabilitas tentang dirinya dan lingkungannya. Eh, Penderita disabilitas ini juga memiliki mimpi yang sama seperti pada orang umumnya. Mimpi atau impian dalam setiap individu sangat bervariatif. Di dalam setiap impian terdapat keinginan-keinginan positif yang sifatnya memacu kita untuk meraih sesuatu hal yang indah, yaitu cita-cita. Impian merupakan motivasi dalam meraih cita-cita, karena motivasi adalah suatu pendorong yang sangat mempengaruhi tercapainya suatu cita-cita. Motivasi tidak akan muncul begitu saja, namun motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam atau luar diri individu. Motivasi dalam pendidikan dapat dimulai dengan lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar dapat menjadi manusia yang dapat memecahkan permasalahan bangsa Indonesia. Judul atau tema kegiatan penyuluhan kelompok saya merupakan yaitu upaya mewujudkan sila kelima dalam membangun kesetaraan bagi penyandang disabilitas serta mengusung tema yaitu kami juga punya mimpi. Kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan akses hukum yang inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog dan pembelajaran yang memberdayakan sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-haknya secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk berani mimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara di tengah masyarakat. Dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat umum serta mendorong lahirnya lingkungan sosial yang lebih adil, terbuka, inklusif terhadap perbedaan serta keberagaman kemampuan. Bentuk kegiatan dari penyuluhan hukum terhadap masyarakat di sini adalah sosialisasi interaktif yang memadukan metode belajar dan bermain. Output kegiatannya meningkatnya pemahaman hukum dasar di kalangan penyandang disabilitas, terciptanya semangat kesetaraan dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Yang ketiga, terbitnya dokumentasi kegiatan berjudul Kami Juga Punya Mimpi dalam bentuk tulisan atau video. Yang keempat, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan peran penyandang disabilitas. Kami melakukan kegiatan pada tanggal 26 Mei 2025 di SLBD YPAC Kota Bandung. Dan sasaran kegiatan kami, siswa SLBD YPAC Kota Bandung, kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Di sini saya
Dan kelompok saya membawa materi upaya mewujudkan sila kelima dalam membangun kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Tema kami juga punya mimpi membangun lingkungan yang aman, positif, dan ramah untuk anak-anak. Dalam sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan untuk semua warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Indonesia memiliki sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk meraih mimpi dan berkontribusi bagi bangsa. Disabilitas bukan tentang ketidakmampuan, tetapi tentang kemampuan yang berbeda. Apa sih hak-hak penyandang disabilitas? Hak-hak yang ada di disabilitas yaitu hak untuk diperlakukan yang sama, hak untuk sekolah, hak untuk bermain dan beraktivitas, hak untuk mendapat bantuan, hak untuk mengeluarkan pendapat, serta hak untuk aman dan nyaman. eh, berapa beberapa aturan dasar hukum penyandang disabilitas yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama. Pasal 28 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan bahagia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini adalah aturan khusus yang dibuat untuk melindungi teman-teman disabilitas yang kami jumpai. Isinya yaitu yang dilarang tidak boleh mengejek atau membuli penyandang disabilitas, tidak boleh melarang mereka sekolah atau bekerja hanya karena disabilitas mereka. Selanjutnya ada tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak adil. Yang harus dilakukan adalah sekolah harus menerima siswa penyandang disabilitas. Yang kedua, tempat umum harus mudah diakses oleh mereka. Yang ketiga, pemerintah harus membantu kebutuhan khusus mereka. Beberapa aturan dasar hukum penyandang disabilitas, yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB, Indonesia sudah berjanji di mata dunia untuk melindungi penyandang disabilitas. Artinya, kita punya tanggung jawab untuk menghargai mereka, membantu mereka mencapai mimpi, dan tidak membeda-bedakan mereka. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di sekolah, di tempat umum, ataupun dalam pekerjaan. Mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas, yaitu bisa menjadi guru, dosen atau pendidik khusus. Yang kedua meraih gelar sarjana atau pendidikan tinggi. Ketiga menjadi pelukis, membuka galeri seni atau pemeran hasil karya. Keempat jadi penulis buku. Kelima membuat lagu atau menjadi penyanyi. Yang keenam menjadi atlet nasional atau internasional Paralimpik. Yang terakhir menjadi konten kreator dan lain-lain. Peran orang tua dan guru dalam materi yang kita sampaikan, orang tua harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap hormat, empati, dan komunikasi terbuka di rumah. Dengan mendidik anak tentang nilai-nilai ini, mereka akan membawa sikap positif tersebut ke lingkungan luar. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci membangun generasi yang lebih peduli dan inklusif. Motivasi untuk membuat semangat serta kepercayaan diri, eh, yaitu kita meyakinkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu kepada mereka dengan baik. Rasa percaya diri membuat kita berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan tetap semangat walau ada tantangan. Ini selanjutnya, ini dokumentasi kita selama kita melakukan kegiatan di sana. Kesimpulannya, penyandang disabilitas adalah individu yang berhak hidup layak, bermimpi, dan sukses. Dengan perlindungan hukum, dukungan lingkungan, serta semangat dan kepercayaan diri, mereka dapat mewujudkan potensi terbaiknya dalam masyarakat yang inklusif dan adil. Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan semangat sila kelima Pancasila. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari hasil pekerjaan penyuluhan hukum masyarakat di YPAC, di SLB YPAC Kota Bandung bersama kelompok saya. Sekian dan terima kasih.